Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hati. Shalom buat anak ibu sekalian, kembali lagi kita ibadah SMP pada hari ini. Nah, untuk anak ibu, beri hati dan waktu kalian untuk beribadah. Nah, sebelum kita ibadah, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Buat anak ibu, siapa yang tahu kalau Allah luar biasa dan Allah sanggup untuk melakukan segala perkara dan selalu sanggup untuk memberikan kita kekuatan serta kesehatan. Nah, untuk lagu yang pertama kita nyanyikan Allah Sanggup. Pernah dilihat mata
Tuhan Yesus yang baik, kembali kami berkumpul dalam ibadah kami ini Tuhan melalui online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu Yesus memberkati ibadah kami ini. Jadikan Bapak anak-anak didik kami, khususnya yang SMP, menjadi berkat bagi orang lain beserta keluarganya. Tuhan Yesus yang baik, inilah ibadah kami, sempurnakan ibadah kami Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, buat anak ibu masih tetap semangat kan untuk mengikuti ibadah hari ini? Nah, di lagu yang kedua ini kita akan mempersembahkan sebuah lagu Dia Lahir Untuk Kami. Nah, untuk menyambut firman Tuhan, kita akan mengangkat sebuah lagu Bapa yang Kekal.
pujian untuk Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya seperti biasa, marilah kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat Tuhan. Bagi kami hari ini kami ada sama karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang sepanjang hari, sepanjang waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Dan hari ini Tuhan kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Berkatilah kami untuk mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak SMP metode 10 Belawan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang sangat menarik. Bahkan setiap hari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema firman Tuhan hari ini adalah yang Bapak bawakan dalam kesempatan ini tentang pergaulan. Sekali lagi, temanya adalah pergaulan. Mari anak-anakku buka Alkitabmu di Amsal 13 ayat 20. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. Amsal 13 ayat 20. Hitungan ketiga, saya rindu semuanya kita membaca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Sekali lagi Bapak baca ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan hari ini yang seperti yang Bapak katakan di awal adalah pergaulan. Kalau kita baca di ayat tadi ini berbicara tentang dua jenis pergaulan. Pergaulan yang pertama adalah pergaulan yang menjalin persahabatan, pertemanan dengan orang bijak. Dan yang kedua adalah persahabatan atau pergaulan yang menjalin hubungan dengan orang bebal. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari kedua hal ini dapat kita belajar betapa pentingnya kita untuk memilih pergaulan kita. Sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menjadi anak-anak yang pintar untuk menempatkan diri kita, yang pintar untuk memilih pergaulan kita. Firman Tuhan jelas dikatakan di sini. Yang pertama, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Poin yang pertama ini adalah pergaulan kepada orang bijak akhirnya membuat kita menjadi orang yang bijak. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan, jelas orang bijak adalah orang yang mengerti tentang kebenaran, orang yang mengetahui akan apa dampak yang akan dilakukan. Orang bijak adalah orang yang memikirkan segala sesuatu yang akan dilakukannya. Orang bijak adalah orang yang selalu memikirkan apa dampak yang dilakukan hari ini untuk masa depannya. Sedangkan orang bebal, katanya di sini, siapa bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Orang bebal adalah orang yang anggap remeh. Orang bebal adalah orang yang tidak peduli dengan apa-apa. Orang bebal adalah orang yang sangat susah untuk diberi nasihat, tidak mau mendengarkan nasihat. Jelas firman Tuhan katakan di sini, bahkan firman Tuhan menghimbau kita untuk kita memilih pergaulan kita. Firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita dalam memilih pertemanan pun, memilih pergaulan kita pun, kita perlu pintar. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, dari dua ayat singkat ini, dari satu ayat singkat ini kita beroleh dua pembelajaran yang sangat berharga. Bapak mau dan Tuhan mau kita berteman dengan orang bijak. Kenapa kita harus berteman dengan orang bijak? Supaya kita tidak jatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik. Supaya kita tidak menjadi orang yang malang, kata firman Tuhan tadi. Sebab kalau kita berteman dengan orang-orang bijak, apa katanya? Maka kita menjadi bijak. Kalau kita berteman dengan orang pintar, kita akan pintar. Kita berteman dengan orang baik, kita akan menjadi orang yang baik. Kita berteman dengan orang yang sangat bijaksana dalam kehidupannya,
maka kita juga menjadi orang yang bijaksana. Kenapa? Kita tertular hal-hal yang baik dari teman-teman kita, dari pergaulan kita. Sama halnya anak-anakku, kalau kita memilih berteman dengan orang bebal, maka pengaruh-pengaruh dari orang bebal, teman-teman kita yang bandel, yang bercara hidupnya tidak baik, itu akan tertular sama kita. Maka kita akan menjadi anak-anak yang menjadi tidak anak yang Tuhan tidak sukai, menjadi anak yang bandel. Dan akhirnya apa? Kita menjadi apa? Menjadi orang bebal. Berteman dengan orang bebal, maka kita akan menjadi bebal. Malang artinya adalah tidak ada artinya apa-apa, tidak berguna sama sekali. Anak-anakku, ada 3 poin yang harus kita perlu perhatikan supaya kita dalam memilih pergaulan itu benar. Dalam memilih pertemanan itu benar. Ada 3 hal yang harus kita pelajari. Ada 3 hal yang harus kita pahami hari ini. Yang pertama, dalam bergaul kita harus tahu tidak mencari kesenangan untuk sesaat. Sama-sama. Poin pertama, kita bergaul atau berteman tidak untuk mencari kesenangan sesaat. Kesenangan sesaat artinya apa? Hanya untuk enak waktu ini saja. Bergaul dengan siapa aja, yang penting happy, yang penting senang. Gak pikirkan situ yang dilakukan salah atau benar, yang penting saat ini senang. No, itu salah. Firman Tuhan katakan hari ini, bergaul dengan orang bijak. Ketika kita bergaul dengan orang bijak, maka kita akan bijak. Maka apa yang kita lakukan bukan hanya untuk kesenangan sesaat, bukan hanya untuk kesenangan hari ini, tapi kesenangan di masa yang akan datang. Anak-anakku, kalau kau bergaul dengan orang-orang yang bandel, orang-orang yang suka merokok, orang-orang yang suka tawuran, berantem, cakap kotor dan lain segala macam, anak-anakku pasti akan berperilaku seperti itu. Toh, sama-sama kita tahu orang yang seperti itu kehidupannya masa depannya akan cerah? Tidak. Masa depannya akan baik-baik saja? Tidak. Orang sudah malas, orang sudah merokok, suka berantem dan segala macam. Ujung-ujungnya apa? Jadi brutal, menjadi orang yang tidak berguna. Firman Tuhan katakan menjadi malang. Jadi ketika berteman, jangan pilih teman hanya untuk senang sesaat, hanya untuk senang saat ini saja. Pokoknya saya happy, hari ini berteman happy semuanya, tidak pernah memikirkan masa depannya. Maka pilihlah orang yang bijak. Ketika memilih orang yang bijak, orang yang baik, ketika kita memilih itu, kita akan juga terpengaruh dengan hal itu. Maka kita juga menjadi bijak, menjadi baik, menjadi pintar dan segala macam. Dan yang kedua yang perlu kita pahami dalam memilih pergaulan adalah kita harus tahu teman yang kita pilih itu memberi dampak yang baik atau dampak yang buruk. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan ajarkan hal ini. Ketika kita menjadi orang yang percaya sama Tuhan, yuk lihat pergaulanmu. Lihat teman-teman di sekitarmu, siapa yang kau kawani, siapa yang kau temani, siapa temanmu yang kau temani. Apakah dia akan memberikan dampak yang baik kepada hidupmu atau akan memberikan dampak yang buruk kepada hidupmu? Mari selidiki anak-anakmu, mari lihat lingkunganmu, lihat teman-teman sekitarmu. Jika kau berteman dengan si A, apakah hidupmu akan semakin baik atau semakin buruk? Jika kau berteman dengan si B, apakah hidupmu akan semakin baik atau semakin buruk? Dalam memilih pergaulan, supaya kita menjadi orang yang bijaksana, pintarlah memilih pergaulan. Lihat temanmu. Apakah ketika aku berteman dengan dia, aku akan menjadi orang yang baik? Anak-anak metode 10 berlawan, lihat pergaulanmu. Lihat teman-temanmu di sekitarmu. Jika teman-temanmu yang kau temani saat hari ini adalah teman-teman yang biasa kau teman bermain dan lain segala macam, lihat hidupmu. Ketika engkau berteman dengan dia, apakah engkau semakin pintar atau apakah engkau semakin buruk atau semakin bandel? Kalau engkau semakin pintar, puji Tuhan, engkau tingkatkan persahabatanmu dengan dia. Kalau engkau semakin hari kalau berteman dengan dia, hidupmu semakin susah, semakin suram, makin bandel, tinggalkan persahabatan itu, tinggalkan pertemanan itu. Mari beralih memilih pertemanan yang baik. Jangan pikirkan keenakan sesaat. Enaknya hidup berteman dengan dia karena kami bisa ketawa. Tapi lihat, masa depanmu ketika hanya gitu-gitu aja bisa nggak tercapai? Bijaksana memilih teman.
Amin. Yang ketiga, supaya kita tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah yang membuat hidup kita menjadi malang, yang perlu kita perhatikan adalah lihat lingkungan sekitarmu. Jangan terlalu nyaman hidup di lingkungan yang itu-itu aja. Contohnya ke sekolah temannya itu aja, terus besoknya lagi ke sekolah itu aja, tiap hari itu aja. Bukan salahnya itu aja temanmu. Persoalannya adalah ketika engkau berteman dengan seseorang, lihat hidupmu anakku. Perhatikan hidupmu. Apakah hidupmu semakin baik atau semakin buruk? Ada banyak yang kami perhatikan Bapak Ibu guru. Ketika kau bergaul dengan orang-orang di sekitarmu, dengan teman-temanmu, mungkin dulu kau orang yang baik, tapi ketika kau bergaul dengan dia, hidupmu malah makin jadi malas belajar. Jadi di sekolah urak-urakan, pakaiannya nggak rapi dan segala macam. Cara bicaranya nggak sopan, sering cakap kotor. Lihat hidupmu. Ketika engkau hari ini melakukan hal seperti itu, apakah engkau menjadi anak yang berguna atau berhasil di masa yang akan datang? Tidak akan. Maka perhatikan lingkunganmu. Perhatikan teman-teman di sekitarmu. Mana teman-teman yang membuat engkau berkembang semakin baik, dan mana teman-teman yang membuat engkau semakin buruk. Anak-anakku, pergaulanmu menentukan bagaimana hidupmu. Bergaulah dengan orang bijak, orang pintar, maka engkau akan menjadi bijak dan pintar. Bergaulah dengan orang-orang yang baik, maka hidupmu akan baik. Malah sebaliknya, kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang gampangan, yang tidak suka untuk peraturan, nggak suka memperhatikan nasihat, maka dia akan malang. Nah, katanya firman Tuhan katakan itu, malang artinya tidak berguna, masa depannya nggak ada, menjadi anak apa? Ya nanti jadi sampah masyarakat. Mau? Pasti tidak mau. Hari ini firman Tuhan ajarkan kepada kita. Yuk ayat terakhir anak-anakku, buka Roma 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat kedua. Kita baca dua ayat firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan di sini? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Anak-anakku, dunia sekarang ini bukan semakin baik. Orang-orang di sekitar kita, kalau kita nggak bijak atau tidak pandai memilih pergaulan kita, membuat hidup kita semakin suram, semakin hancur. Dulunya mungkin gak pernah merokok, makin merokok. Dulunya mungkin gak pernah berantam, jadi berantam. Dulunya gak pernah cakap kotor, jadi cakap kotor. Kenapa? Lingkungan kita tidak perhatikan. Kata firman Tuhan dalam kitab Roma, jangan serupa dengan dunia ini. Dunia ini bukanlah tempat kita. Dunia ini adalah tempat sementara di mana kita menjalankan panggilan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Tak enggak. Jadi supaya kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, otomatis kita harus memperhatikan lingkungan kita, memperhatikan pergaulan kita. Sebab apa? Sebab kita akan Tuhan, yang Tuhan mau adalah gini, kita harus berbeda dengan dunia ini. Dunia ini apa? Hancur. Dunia ini apa? Dunia ini tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kita harus berbeda supaya apa? Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Apa kata firman Tuhan rupanya? Berubah oleh pembaharuan budimu. Hari ini kita dengar firman Tuhan, maka kita tahu akhirnya kita harus berubah atas pembaharuan budi kita. Apa yang telah kita terima hal yang baik dari pemberitaan firman Tuhan, dari pembelajaran setiap hari, maka kita akan berubah lebih baik. Katanya apa? Sehingga kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang sempurna. Anak-anakku, pembelajaran setiap hari, bahkan firman Tuhan yang kita dengarkan, bukan hanya untuk kita ketahui, tapi kata firman Tuhan sampai kepada pembaharuan budi kita, pembaharuan tingkah laku kita, maka hidup kita semakin serupa dengan gambarannya Tuhan. Jika demikian yang kita lakukan, anak-anakku, percayalah Tuhan akan memperhatikanmu, Tuhan akan memberkati hidupmu, masa depanmu, cita-citamu, Tuhan akan berkati. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajari kami hari ini untuk kami memilih pergaulan kami, supaya kami tidak serupa dengan dunia ini. Tolong bantu kami Tuhan Yesus, Roh Kudus Tuhan memampukan kami melakukannya. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.